Halo semuanya, kembali lagi di channel Wi-Fi. Hari ini kita akan membahas terkait Peggy Setiawan yang telah dinyatakan bebas, guys. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita simak bersama. Check it out. Nah, untuk kalian yang mungkin belum tahu, sampai saat ini kasus Vina Cirebon yang melibatkan Peggy Setiawan sehingga nama Peggy Setiawan ini terseret, itu boleh kalian ikuti video kami sebelumnya ataupun kalian cari tahu dulu lah di artikel-artikel ataupun media mainstream lainnya, guys. Oke. Nah, jadi kami hari ini hanya akan merangkum dan menyampaikan update-update-nya kepada kalian, guys. Jadi kami ini merangkum semua berita yang ada di media dan akan kami sampaikan kepada kalian sehingga video ini tercipta, guys. Oke, kita kembali ke beberapa bulan yang lalu, guys, di mana pihak kepolisian menyatakan telah berhasil menangkap salah satu dari ketiga DPO bernama Peggy Setiawan. Setelah melalui banyak sekali proses serta juga menjadi buah bibir ataupun perbincangan di kalangan netizen, akhirnya sidang pra peradilan ini telah diputuskan, di mana pihak Peggy Setiawan ataupun Peggy Setiawan ini dinyatakan tidak sah sebagai seorang tersangka. Hakim yang memutuskan hal tersebut bernama Eman Sulaiman, di mana keputusannya itu banyak sekali didukung oleh netizen, guys. Bahkan Hakim Eman Sulaiman ini mendapatkan banyak sekali pujian serta diberikan dukungan oleh warga ataupun masyarakat. Walaupun belakangan diketahui ada pihak-pihak yang ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke pihak kepolisian, tapi kita ikuti saja prosesnya, guys. Hakim Eman Sulaiman sendiri berkata ataupun menyatakan kalau penetapan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka itu tidak sah dan harus dibebaskan segera serta penyidikannya ini harus dihentikan. Nah, dari tim hukum Polda Jawa Barat, mereka menyatakan kalau mereka siap untuk menjalankan keputusan tersebut. Dan mereka pun telah membebaskan Peggy Setiawan serta menghentikan penyidikannya untuk sementara waktu. Saat dibebaskan, kita bisa melihat Peggy Setiawan ini menggunakan baju kaos berwarna coklat dan juga dia memegang tasbih, guys. Banyak sekali orang-orang yang senang melihat momen tersebut, guys. Dan bahkan Peggy Setiawan ini disambut bak seorang pahlawan. Nah, pada saat sidang tersebut berlangsung, kuasa hukum Peggy Setiawan beserta orang tuanya itu terlihat sangat bahagia mendengar kabar ini, guys. Dimana bukan hanya orang terdekat Peggy Setiawan saja yang bahagia dengan hasil tersebut. Banyak sekali netizen yang merasa kalau keadilan di Indonesia ini masih ada dengan dibebaskannya Peggy Setiawan dari penjara. Banyak sekali orang yang ikut terharu di momen tersebut dan bahkan mereka merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarganya Peggy. Ada juga kabar yang menyatakan kalau Peggy Setiawan ini siap untuk menuntut kembali hak-haknya. Karena menurut pihak Peggy Setiawan ini telah mengalami banyak kerugian sejak dia ditahan. Dan juga dia merasa kalau dari sebulan berada di jeruji besi, Peggy Setiawan ini terputus mata pencariannya, guys. Sehingga dia ingin menuntut ganti rugi. Kuasa hukum Peggy Setiawan sendiri mengaku puas terkait putusan tersebut. Dia berkata ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang sebuah kebenaran yang ada. Bahkan dari awal kami yakin bahwa Peggy Setiawan ini tidak layak menjadi DPO apalagi menjadi tersangka. Dia juga berkata kalau Peggy Setiawan ini harusnya dari awal hanya dijadikan sebagai saksi, guys. Dia juga berkata kalau Peggy Setiawan ini harusnya tidak langsung dijadikan sebagai tersangka, guys. Harusnya Peggy Setiawan ini dijadikan saksi terlebih dahulu dan dimintai keterangannya. Jadi kuasa hukum ataupun pihak Peggy Setiawan saat ini hanya ingin fokus kepada hasil dari pra peradilan tersebut, guys. Untuk sidang-sidang ataupun ada proses selanjutnya itu mereka siap untuk menjalaninya juga. Nah, salah satu diantaranya adalah orang yang sering namanya itu kita sebut, guys, yaitu Saka Tatal, di mana dia meminta untuk nama baiknya itu dipulihkan. Walaupun dia tahu harus melewati beberapa tahapan, guys, seperti PK atau peninjauan kembali. Nah, tim Polda Jawa Barat di sini berkata kalau mereka itu akan berkoordinasi kembali dengan penyidik untuk langkah berikutnya. Bu Titin sendiri selaku kuasa hukum dari Saka Tatal itu mengatakan kalau dia ini tidak yakin semua yang ada dalam kasus tersebut ada unsur pidananya. Bahkan Bu Titin ini lebih yakin kalau kasus ini adalah kasus laka lantas tunggal, guys.
Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan statement dari Bu Titin ini? Komen di bawah, oke? Saka Tatal juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kasus ini cepat terselesaikan dan cepat terungkap sehingga nama baiknya itu bisa dipulihkan kembali. Nah, kasus ini mungkin memang belum 100% terpecahkan dan mari kita tunggu update-update selanjutnya guys. Nah, seperti kita tahu Peggy sendiri dijadikan tersangka itu adalah berdasarkan dari salah satu saksi yang bernama Aep, dimana pada kesaksiannya Aep ini mengaku kalau dia itu melihat kejadian pada malam terjadinya insiden yang menimpa Vina dan Eki. Dia berujar kalau pada saat momen tersebut dia ada di lokasi dan melihat memang Peggy Setiawan lah yang melakukan kejahatan itu. Padahal saat kejadian tersebut terjadi itu situasinya sedang malam hari guys. Bahkan Aep ini berani berstatement kalau yang dikatakan itu semuanya benar. Bahkan dia juga mempertegas hal tersebut saat diwawancarai di YouTube Kang Deddy Mulyadi. Namun statement dari Aep tersebut diragukan oleh mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yaitu Bapak Susno Duaji, di mana Pak Susno Duaji meragukan hal-hal yang dikatakan oleh Aep tersebut guys. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Aep ini berbohong? Komen di bawah. Nah, sekarang Peggy telah bebas dan dia mengetahui bahwa Aep lah yang berkata demikian di tahun 2016 hingga membuat dia menjadi salah satu tersangka dari kasus Vina ini guys. Nah, mengetahui hal tersebut, Peggy yang sekarang dinyatakan bebas pun berani menantang Aep untuk berdebat. Bahkan dia mengajak Aep ini untuk berdebat di depan para wartawan guys. Peggy berkata, Aep, kalau kamu laki-laki saya tantang kamu debat. Kamu jangan merusak nama baik seseorang dan jangan menghabisi masa depan seseorang guys. Tegas dari Peggy Setiawan. Nampaknya Peggy ini pun sangat amat geram dengan semua statement yang diberikan oleh Aep. Nah, dari kuasa hukum Peggy sendiri berkata kalau mereka ini siap untuk melaporkan Aep ini ke Mabes Polri guys. Nah, kakak dari almarhum Vina sendiri mengaku senang Peggy Setiawan ini telah dibebaskan. Kakak Vina sendiri juga berkata kalau setelah semua ini selesai tinggal mencari siapakah pelaku sebenarnya. Kuasa hukum Peggy Setiawan sendiri berkata kalau mereka itu akan mengajukan ganti rugi guys, dimana ganti rugi tersebut bersifat material dan imaterial, di mana pendapatan Peggy yang hilang sejak di penjara ataupun sejak dari kasus ini bergulir di antaranya adalah kerugian di mana ada 2 motor yang disita serta pendapatannya dari kuli bangunan yang harus dia hentikan karena dia telah ditangkap. Banyak sekali netizen yang memberikan jokes di mana kan Peggy ini saat motornya disita itu adalah 2 motor, kalau nggak salah mereknya Shogun. Netizen berujar semoga ketika nanti uang ganti rugi itu cair, Peggy Setiawan ini bisa membeli NMAX. Nah, Peggy Setiawan sendiri berkata apabila dia mendapatkan uang ganti rugi ini, dia berniat untuk membangun musala guys. Luar biasa Peggy. Nah, Peggy Setiawan sendiri telah kembali ke kediamannya yang ada di Cirebon guys. Dia disambut dengan antusiasme warga yang luar biasa. Peggy Setiawan pulang bak pahlawan yang memang membawakan keadilan guys. Banyak sekali orang yang terharu melihat momen tersebut dan berkata kalau Peggy ini memang tidak bersalah dari awal. Namun untuk prosesnya kita ikuti saja guys, oke? Peggy sendiri berterima kasih kepada hakim, orang tua, semua netizen yang telah mendukungnya serta semua awak media, juga kepada presiden. Dia bersyukur bisa kembali bebas dan menghirup udara segar di luar penjara. Peggy sendiri juga kita lihat telah tampil di acara televisi guys, dimana banyak sekali apresiasi yang diberikan kepada dirinya. Nah, untuk kelanjutan dari sidang Peggy ini ataupun ada update-update terbaru terkait kasus Vina Cirebon akan kami buatkan video lainnya untuk kalian, oke? Nah, jadi itulah guys update dari kasus Vina Cirebon ini guys, yang dimana Peggy Setiawan telah bebas dari statusnya sebagai tersangka. Cukup sekian pula video untuk hari ini guys. Bagi kalian yang ingin mengoreksi, menambahkan ataupun ingin merequest video lainnya, boleh komentar di bawah. Nah, terakhir untuk menutup video ini, coba absen dulu kalian dari kota mana aja guys. Kemarin ada yang dari Makassar, ada yang dari Jakarta. Komen di bawah ya agar kita bisa saling mempererat tali silaturahmi kita, oke?
Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar channel ini lebih berkembang guys, dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini kemanapun yang ada di grup HP kalian. Dan juga nyalakan notification bellnya guys. Kami juga ada di media sosial lain. Kami ada di Instagram dan TikTok dengan username @ubay_5. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Ciao.